Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Pak Kolis masih bisa memberikan materi kembali, melanjutkan ke tema yang berikutnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab alasan Rasulullah memberikan syafaat pertolongannya dari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Pak Kolis akan melanjutkan ke tema 3. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kemarin tema 2-nya sudah habis tersampaikan. Sekarang kita masuk tema 3, subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Bagian 1 berisi muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Namun sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan belajar kita dan Allah berikan ridho serta manfaat ilmu yang kita pelajari. Istidadan duaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terdapat 2. Yang pertama, siswa mampu menggali informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kedua, belajar tentang kewajiban dan hak. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal ataupun peristiwa. Jadi kalau kita ingat wawancara, berarti ada suatu kegiatan tanya jawab antara siapa? Antara pewawancara dan narasumber. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal peristiwa. Tadi pada pengertian wawancara, Pak Kolis telah menyampaikan 2 istilah, pewawancara dan narasumber. Lantas, apa yang dimaksud dengan pewawancara dan narasumber? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi, pewawancara itu adalah orang yang bertugas menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi. Jadi orang yang memberikan informasi itu adalah narasumber. Yang nanya pewawancara, yang memberikan informasi atau jawaban narasumber. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Jadi yang ingin kamu ketahui. Misal, kita mau wawancara kepada seorang peternak. Kita ingin mengetahui bagaimana cara menetaskan telur pada ayam penelur. Contoh. Setelah topik kita peroleh, setelah kita telah menentukan topik, maka langkah keduanya adalah buatlah daftar pertanyaan. Buatlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya
nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, tentukan narasumbernya. Nah, kalau tadi topiknya adalah tentang peternakan, maka narasumbernya adalah seorang peternak. Nah, contohnya seperti itu. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Ini ada beberapa hal-hal saat kita melakukan wawancara. Ada 4. Yang pertama adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Jadi alangkah baiknya sebelum kita berbicara, bertanya, berdialog, atau wawancara, kita kenalkan dulu diri kita kepada narasumber dengan sapaan yang ramah dan bahasa yang sopan serta santun. Setelah memperkenalkan diri, yang kedua adalah ajukanlah pertanyaan dengan jelas. Kita ajukan pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita catat sebagai bahan untuk membuat laporan wawancara. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Diusahakan di akhir wawancara kita tetap memberikan hal yang baik, sopan, santun, ramah kepada narasumber yang kita mintai tentang informasi yang ingin kita ketahui. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara: 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Jadi tidak hanya bahasanya yang santun, pun penampilannya juga harus diatur agar terlihat rapi dan santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Adab atau etika ketika ada orang yang berbicara, baiknya kita tidak boleh memotongnya atau menyelanya. Jadi biarkan mereka menyampaikan, memberikan penjelasan sampai selesai, setelah itu baru kita menyampaikan. Jangan sampai kita memotong pembicaraan, memotong penjelasan di tengah-tengah narasumber yang telah memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk apa? Untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan apa? Menggunakan kalimat tanya, ya, karena pertanyaan pasti menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Ada apa, berapa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Pak Kolis jelaskan satu persatu. Apa? Apa ini fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Lanjut, berapa? Kalau berapa ini fungsinya untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Berikutnya, fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang. Siapa? Menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Ikut di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Di mana itu fungsinya untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Nah, berikutnya ada kapan, mengapa, dan bagaimana. Kapan? Kalau kita mendengar kata-kata kapan berarti untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contoh,
Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Nah, menanyakan waktu. Mengapa? Mengapa itu berarti fungsinya untuk menanyakan sebab, penyebab terjadinya suatu peristiwa. Sebab atau penyebab. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Nah, menanyakan sebab atau kenapa kok kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, pertanyaan wawancara yang baik diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa. Jadi biasa aja, nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu terburu-buru, mengalir saja dan tidak terburu-buru. Nah, itu saat menyampaikan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal berikut. Pertanyaan disusun secara urut. Kedua, pertanyaan dimulai dari sifat yang umum ke khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Jadi kita boleh tanya kembali setelah narasumber menyampaikan jawabannya. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Nah, jadi temanya adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Contoh hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Buku tulis yang kita gunakan untuk menulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah sehingga menjadi sebuah buku. Kita mempunyai hak menggunakan kertas untuk menulis, tetapi jangan lupa kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Jadi kalau kita amati, kebanyakan di jalan-jalan raya, di perkotaan, sebagian pinggir-pinggirnya itu ditanami pohon. Untuk apa? Untuk menyerap polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Memperoleh udara segar merupakan hak kita semua. Jadi semua orang itu berhak memperoleh udara yang segar. Namun, kita juga berkewajiban merawat tanaman dengan cara menyirami, memberi pupuk secara teratur. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan kita hanya menuntut, meminta hak tanpa mau melakukan kewajiban. Jadi setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita memperoleh hak. Mendapatkan udara segar dan lingkungan yang sehat. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misal, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawat agar tidak layu dan mati. Selain itu, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita baru memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara yang sejuk. Berikut materi yang sudah Pak Kolis berikan, pelajari baik-baik guna persiapan ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.